dikasih Tuhan, sahabat-sahabat Yizia yang Tuhan Yesus kasihi, kembali bersama dalam Yizia Channel dalam program itu Renungan Kristen pada episode kali ini. Dan mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, sahabat-sahabat Yizia, kita siapkan hati kita, buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, bersama dengan saya Evangelis Maximilian Alexander Dio. Kembali kita berjumpa, kembali Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan. Sama-sama kita akan membahas firman Tuhan. Namun Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya ajak terlebih dahulu Bapak Ibu untuk sama-sama kita akan awali itu pemberitaan firman Tuhan pada episode kali ini. Kesempatan yang ini di dalam doa. Mari Bapak Ibu ambil sikap hati kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan yang terindah ini atas setiap kasih dan kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami sama-sama kembali belajar melalui kebenaran firman-Mu dalam channel kesayangan ini Tuhan. Maka kami berdoa menyerahkan jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Roh Kudus beracara, Roh Kudus bekerja secara luar biasa, baik yang menonton secara online dimanapun mereka berada, dimanapun umat Tuhan berada. Tuhan berikan kekuatan hikmah dari surga, bahkan berikan kepada kami yaitu hati seorang murid yang mau diajar, dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berarti hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kata kalimat yang disampaikannya merupakan isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu yang menyaksikan video ini. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita Tuhan izinkan kembali untuk sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Oke Bapak Ibu jemaat Tuhan, sahabat-sahabat Yizia yang Tuhan kasih, yang Tuhan cintai, dimanapun Bapak Ibu menyaksikan video ini, ayo Bapak Ibu jangan kita berlama-lama, kita langsung saja kita buka firman Tuhan. Pada kesempatan terindah ini terambil dari Ibrani 11 ayat pertama dan Ibrani 11 ayat ke-8. Yang sudah dapat katakan Tuhan Yesus keren. Haleluya. Ibrani 11 ayat pertama dan juga ayat ke-8. Sama-sama kita baca. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk kita baca bersama-sama. Ibrani 11 ayat yang pertama terlebih dahulu, lalu ayat ke-8. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 8. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Sekali lagi ayat 8 ini penekanannya. 1, 2, 3, ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui yang ia tujui. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus, berbahagia setiap kita yang bukan hanya cakap membaca firman Tuhan, tapi merenungkan firman Tuhan, serta yang penting menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Oke Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, sahabat-sahabat Yizia, pada kesempatan indah ini dalam Renungan Kristen kali ini saya akan mengambil tema firman Tuhan. Tema khotbah saya, tema renungan saya adalah yaitu identitas sebagai orang beriman, yaitu ditinjau atau berdasarkan dari Abraham, atau bahasa gampangnya gini, pelajaran iman dari seorang tokoh Abraham. Oke Bapak Ibu, sebelum saya membahas lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi materinya, saya ingin doakan ya Bapak Ibu, dukung dalam doa. Ke depan dalam 1-2 bulan ini kami tim Yizia Channel akan mengangkat tema, akan yaitu membahas tentang
iman berdasarkan dari tokoh-tokoh Alkitab. Terutama dari Ibrani 11 ini. Kalau Bapak Ibu baca ada Abraham, ada Nuh, Henok dan sebagainya. Nah, pada Bapak Ibu doakan aja, dukung dalam doa untuk channel kesayangan kita ini. Nanti kita akan belajar firman Tuhan. Mungkin kami tim akan mengundang narasumber ataupun itu mengajak narasumber untuk membahas tema firman Tuhan. Karena garis besarnya dalam bulan-bulan ini Tuhan taruh di hati saya yaitu tentang identitas dan lebih penekanannya kepada identitas orang beriman. Oke, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau bilang Bapak Ibu dalam Ibrani 11 ayat 1 firman Tuhan bilang begini, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak terlihat. Betul? Nah, dalam Ibrani 11 ini itu digambarkan, Alkitab menggambarkan beberapa tokoh yaitu yang disebut bisa jadi bapak-bapak orang beriman. Nah, pada kesempatan yang indah ini Tuhan izinkan untuk saya membahas yaitu pelajaran penting yang bisa kita bahas, kita bisa petik dari seorang tokoh yang sebut yaitu bapak orang beriman, bapak segala bangsa. Siapa namanya Bapak Ibu? Abraham. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar apa aja sih pelajaran iman yang bisa dipetik, yang bisa kita peroleh, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, yaitu dalam kehidupan kita dari seorang tokoh Abraham. Amin. Yang siap katakan saya siap diberkati oleh firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya bahas firman Tuhan, sebelum saya bahas materinya, Bapak Ibu boleh catat siapa sih Abraham itu. Saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu udah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, betul? Nah, ya kan? Bapak Ibu sudah bahas, sudah mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba Tuhan, dari seorang pembicara, pastor, gembala sidang, dan banyak hal penginjil. Sering dengar kata Abraham. Tapi saya mau tanya sama Bapak Ibu jemaat Tuhan, kenal gak sih siapa itu Abraham? Siapa? Hah? Ada yang jawab, Bapak orang beriman. Betul Pak. Terus apa? Hah? Tokoh dalam Alkitab? Iya betul Bu. Tokoh dalam Alkitab. Oke, saya catat Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh catat sebagai wawasan. Nah, saya mau bilang begini Pak. Abraham adalah nama sebenarnya bukan Abraham. Kalau Bapak Ibu baca, nama di Alkitab, nama asli Abraham adalah Abram. Sama-sama sebut kata Abram. Yes. Nama aslinya adalah Abram. Lalu kenapa pendeta dia digantikan Abraham? Abram menjadi Abraham. Kenapa Tuhan ganti? Itu Tuhan yang suruh ganti. Tuhan yang menamakan sendiri kepada Abram pada saat itu. Kenapa? Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab di Kejadian, maka Tuhan memberikan janji kepada Abram pada saat itu. Untuk apa? Untuk menjadi apa janjinya? Apa pendeta janjinya? Janjinya adalah Abram akan menjadi bapa segala bangsa. Bapa segala bangsa. Lalu Tuhan bilang, aku ganti namanya, kurang lebih seperti itu, menjadi Abraham. Oleh sebab itu dari kejadian itu namanya berubah menjadi Abraham. Namanya berubah menjadi Abraham. Nah, saya catat Abraham ini lahir di Ur Kasdim. Di Ur Kasdim itu adalah tempat tanah, atau kalau bahasa orang Indonesianya kampungnya gitulah. Ya kan, kalau Abraham orang Indonesia kali kalau tiap lebaran gitu mudik kali ke Ur Kasdim. Betul nggak? Iya. Lalu Abraham ini mempunyai istri yang bernama, awalnya namanya adalah Sarai. Tapi kembali lagi Tuhan merubah nama istrinya juga menjadi Sarah. Bukan Sarah ya, Sarah. Tapi orang zaman sekarang Sarah. Oke, kembali. Lalu Abraham ini mempunyai istri selain Sarah ada, yaitu apa? Hagar. Hagar itu siapa Pak Pendeta? Hagar itu pembantunya. Lalu punya lagi ketika Sarah mati, Abraham punya istri lagi namanya
Ketahuan nggak baca Alkitab. Siapa? Kentura. Nah, Kentura itu istri ketiganya, tapi setelah Sarah mati kalau kata Alkitab. Lalu anak-anaknya, yaitu ada siapa? Yang pertama siapa? Ishak. Salah, Pak. Yang pertama itu bukan Ishak, Ismail. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, Ismail dulu yang lahir karena Abraham dan Sarah itu tidak sabar dengan janji Tuhan. Lalu ambil keputusannya sendiri. Nah, lahirlah Ismail. Gitu. Kata Sarah, udah Tuhan benar kasih janji kepadamu, tapi bukan aku, bukan melalui aku. Itu mungkin dari pembantumu gitu loh. Kata bahasanya begitu. Lalu tidurlah Abraham dengan Hagar, lahirlah Ismail. Ketika Ismail sudah lahir, Allah menampakkan diri lagi kepada Abraham dan Sarah. Lalu Allah berkata begini, kurang lebih, Bapak Ibu bahasa gampangnya, saya terjemahin bahasa gampangnya, bahwa Ismail bukan apa yang aku janjikan. Aku tetap berpegang teguh sama janjiku. Aku akan memberikan keturunanmu dari Sarah. Itu kata Allah, bukan kata saya, kata Alkitab. Yaitu yang akan lahir namanya siapa? Ishak. Dan anak-anak Kentura, banyak Bapak Ibu. Saya kalau kepanjangan saya sebutin kepanjangan. Tapi dan seterusnya. Tapi dua anak ini yang menjadi tokoh zaman sekarang atau menjadi orang kenal di mana-mana, baik agama Kristen atau agama Yahudi dan agama sekitarnya adalah siapa? Ismail dan Ishak. Oke, itu adalah biodata kurang lebih data diri dari Abraham. Nah, kita akan belajar apa aja sih pelajaran yang bisa kita petik dari seorang tokoh yang bernama Abraham. Pelajaran iman apa yang bisa kita petik dari Abraham? Oke, yang pertama, saya temukan pelajaran penting apa yang bisa kita terima dari Abraham, yang bisa kita petik. Saya catat adalah Abraham mentaati perintah Tuhan. Boleh diulang? Abraham mentaati perintah Tuhan. Firman Tuhannya ada di mana, Pak? Buka Kejadian 22 ayat 9 ayat 10. Kejadian 22 ayat 9 dan ayat ke-10. Yang sudah dapat katakan Tuhan Yesus baik. Oke, Kejadian 22 ayat 9 dan ayat 10. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikat Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Sekali lagi ayat 10 ya. Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik. Bapak Ibu cerna dengan baik-baik. Oke, saya bacakan, kita baca. 1, 2, 3, iya. Sesudah itu Abraham apa? Mengulurkan tangannya. Lalu apa? Mengambil pisau untuk apa? Menyembelih anaknya. Haleluya. Jadi yang pertama yang saya dapatkan, yang bisa kita pelajari, pelajaran iman apa dari Abraham yang bisa kita petik adalah Abraham mentaati perintah Tuhan. Sama-sama katakan, Abraham mentaati perintah Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat terakhir, di mana kisah ini sudah sangat familiar, sangat terkenal. Gimana? Di mana Tuhan, yaitu Allah pada saat itu memberikan perintah kepada Abraham. Memberikan instruksi kepada Abraham. Apa itu Abraham? Apa itu perintahnya Pak Pendeta? Allah memberi perintah kepada Abraham apa? Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu. Persembahkanlah anakmu Ishak itu. Saya mau bilang Pak Bu, itu perintah Tuhan. Kalau Bapak Ibu renungkan, Bapak Ibu baca, Bapak Ibu simak, cermati ayat ini. Dan Bapak Ibu renungkan dalam kehidupan kita.
Kalau posisi kita di seperti Abraham, tiba-tiba Tuhan datang, deng-deng muka, dengan muka kita, cahaya putih datang ke kamar kita gitu kan, atau lewat mimpi atau lewat suara gitu. Lalu bilang gini, misalnya Bapak Ibu punya anak namanya Ucok gitu kan. Ucok itu Bapak Ibu sudah sudah bergumul selama 10 tahun pengen punya anak. Akhirnya Tuhan kasih 10 tahun. Tapi di tahun ke-11, satu tahun kemudian setelah Ucok lahir, lalu Tuhan datang ke kamar kita, Tuhan datang ke mimpi kita, Tuhan datang ke kehidupan kita, kasih penglihatan kasih mimpi lewat hamba Tuhan Tuhan bilang begini, "Hei, kamu persembahkanlah Ucok untukku. Jadikanlah Ucok itu untuk apa? Untuk korban bakaran buatku." Pertanyaan saya Pak, Bu, sama Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Kalau Bapak Ibu posisinya di situ, mikir enggak? Halo? Posisi cerita ini dalam kehidupan kita terjadilah gitu. Dalam kehidupan ini, mikir enggak? Kita berat enggak? Mau taat enggak? Gitu. Gak usah ngomong mau taat deh. Aneh enggak nih? Perintahnya ini aneh enggak? Gitu. Saya Pak Bu, saya baca firman Tuhan ini, saya renungkan. Aduh, rasa-rasanya ya. Rasa-rasanya. Ini perintah aneh banget loh. Bener. Cius mi apa? Bener enggak? Iyalah. Secara logika nih, Tuhan yang udah kasih loh sama kita. Sama Abraham. Tapi Tuhan juga yang suruh apa? Persembahin. Gitu. Taruhlah ini kita lagi bayangin. Taruhlah Abraham dapat Ishak itu lagi umurnya baru 1 sampai 5 tahun. Kalau yang Bapak Ibu punya anak gitu ke umur 1 sampai 5 tahun kan lagi lucu-lucunya gitu kan. Dia lagi misalnya papa mama gitu kan. Kalau dia ngerangkak gitu kan. Kalau papa mamanya lagi gitu kan. Lucu gitu kan. Ya kan? Lagi lucu-lucunya gitu. Tiba-tiba Tuhan suruh persembahin. Tuhan suruh engkau jadi korbankan itu anak. Saya Pak Bu bilang Pak, pasti orang berpikir kalau orang zaman sekarang apa? Aneh. Betul nggak? Iya. Gak masuk di logika kita. Gak masuk akal kita. Betul nggak? Iya. Jangankan Tuhan Pak, Bu. Pendeta aja suruh ke jemaat. Kadang-kadang apa jemaat? Bilang apa? Bukannya dilakuin. Apa? Pendeta aneh-aneh aja Pak pendeta perintahnya. Gitu. Bener nggak? Gak usah lah mengorbankan anak. Disuruh, maaf saya bukannya minta-minta. Tapi jemaat disuruh misalnya, Bu, Pak, perpuluhan kasih buat Tuhan. Dan Pak pendeta? Mata duitan lu Pak pendeta. Bilang aja buat dulu. Gitu kan? Iya bener nggak? Betul. Saya mau bilang Pak, kalau kita renungkan firman Tuhan ini kejadian ini, itu adalah suatu instruksi atau perintah kejadian peristiwa yang gak masuk akal. Gak masuk logika kita. Lah lu Tuhan yang udah kasih ke gua, masa lu juga yang suruh gua korbanin? Lu tega amat Tuhan sama gua. Gitu. Tapi saya mau bilang Pak, saya mau kasih tahu, kita belajar pada saat ini apa? Di mana Abraham pada saat itu apa? Taat. Dia patuh sama Tuhan. Dia taat lakukan perintahnya. Makanya di ayat 10 saya baca tadi suruh Bapak Ibu keras apa? Supaya Bapak Ibu pahami, dia ambil apa? Pisau. Artinya apa? Abraham gak pakai kong kali kong. Abraham gak pakai diskusi sama Tuhan. Bapak Ibu baca Kejadian 22 ayat 9, ayat 1 sampai ayat terakhir. Bapak Ibu pernah baca gak? Temukan gak? Atau di pasal sebelumnya Abraham negosiasi sama Tuhan. Pernah gak ketemu begitu? Tuhan, udahlah, jangan Abraham, jangan bisa Tuhan. Aku kan sama istriku sudah bertahun-tahun.
Nantikan anak ini Tuhan. Udahlah jangan ini. Atau gak aku kasih aja deh kambingku. Misalnya namanya si siapa? Blacky. Gitu kan. Blacky Tuhan. Udah. Itu yang terbaik Tuhan buat engkau deh. Gitu kan. Bener gak? Nah. Tapi Abraham apa? Alkitab bilang apa? Enggak negosiasi. Ketika Tuhan beritahu, Abraham, persembahkanlah anakmu buatku. Abraham bilang, oke Tuhan. Baik. Esok hari dia ajak anaknya langsung ke gunung untuk dipersembahkan. Udah nyampe, dia nggak mikir lagi. Dia langsung ambil pisau, baru apa? Dia hujan. Ketika dia mau kena anaknya, baru terdengar suara. Abraham, stop. Aku telah melihat kesetiaan, ketekunan, ketulusan hatimu, ketaatan. Betul? Iya kan Pak? Aplikasinya gini, adalah pelajaran penting buat kita. Saya mau bilang Pak, Abraham memberikan contoh yang baik, Abraham memberikan teladan yang baik. Sebagai kita anak-anak Tuhan, sebagai orang yang beriman adalah kita taat sama perintah. Abraham gak neko-neko, Abraham gak lawan, gak membalas perkataan Tuhan. Tapi Abraham taat, oke Tuhan, saya lakukan ini. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Aplikasinya begini Pak, kalau kita jadi orang beriman, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, oleh kuasa darah Yesus. Saya mau bilang Pak, kita menjadi orang beriman harus dibuktikan dengan apa? Taat sama perintah Tuhan. Hal yang simple, Bapak Ibu taat sama apa? Perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan apa? Firman Tuhan. Betul? Kalau kita orang beriman, haruslah kita taat sama Tuhan. Tuhan ngomong A, jalanin A. Tuhan ngomong B, jalanin B. Amin. Betul? Halo Pak, Bu. Kalau Tuhan bilang A, jalanin A. Tuhan bilang B, jalanin B. Jangan Tuhan bilang A, saudara lakuin D. Tuhan bilang B, saudara lakuin Z. Jangan. Contohlah hal simpel. Saya bilang hal simpel lah yang hal mendasar. Kalau Tuhan bilang apa? Ampuni musuhmu. Ampuni. Betul? Halo? Halo Bu, saya mau bilang. Kalau Tuhan suruh ampuni suamimu. Apa? Ampuni suamimu. Tapi Pak Pendeta, suami saya udah jahat sama saya Pak Pendeta. Dia udah selingkuh saya. Kalau saya ditanya sebagai hamba Tuhan, Pak, saya akan ngomongin, Bu, kata Alkitab apa Bu? Kata firman Tuhan apa? Ampuni Pak. Lakukan. Betul enggak? Amin? Iya. Kalau kita orang beriman, lakukan itu. Kalau Tuhan bilang, firman Tuhan ngomong ampuni, ampuni. Yes? Betul? Pak, saya mau bilang Pak, kalau kita beriman di hadapan Tuhan, ngakunya orang iman, gitu kan? Orang yang punya iman, beriman sama Tuhan. Saya mau bilang, kalau Tuhan suruh engkau ke gereja hari Minggu, ke gereja, ibadah. Amin. Betul nggak? Bapak-bapak langsung, oh pendeta, tak percaya. Saya mau bilang Pak, mau ada kerjaan, mau ada bisnis, utamain dulu Tuhan. Betul? Misalnya Bapak Ibu, Bapak nih, janji sama klien main golf jam 9. Pak, saya mau bilang, utamain Tuhan dulu. Kalau you jalan janji sama klienmu, sama nasabahmu jam 9, itu untuk proyek. Ya, kita harus sebagai orang yang beriman sama Tuhan, ibadah dulu. Cari gereja jam 6. Betul nggak? Jam 5 kalau perlu. Betul nggak? Iya. Kenapa? Karena itu membuktikan kita beriman sama Tuhan. Kalau orang yang beriman sama Tuhan, pasti dia taat sama Tuhan. Orang yang beriman sama Tuhan, pasti dia melakukan apa yang Tuhan inginkan.
atas kehidupannya. Saya mau bilang, apa susahnya sih Pak, Bu, kita dengerin kata Tuhan? Apa susahnya? Halo? Kalau kita taat sama Tuhan, apa susahnya? Gampang. Bener nggak? Saya mau bilang Pak, kalau kita taat sama Tuhan, kita ikuti apa maunya Tuhan, yang untung bukan Tuhan, tapi yang untung kita. Sekali lagi saya tegasin Pak. Saya tegas nih sebagai hamba Tuhan. Saya mau bilang, kasih tahu saya sayang sama Bapak Ibu jemaat. Kenapa? Kalau kita taat sama Tuhan, kita patuh sama Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yang untung itu bukan Tuhan. Sekali lagi, yang untung, yang berhasil itu bukan Tuhan, tapi yang untung, yang berhasil hidup kita. Amin. Iya, Abraham taat sama Tuhan. Abraham mengikuti apa kata Tuhan. Yang berhasil siapa? Tuhan? Halo? Bukan. Yang berhasil siapa? Abraham. Betul? Iya. Akhirnya apa? Seluruh dunia hari ini mengenal siapa itu Abraham. Kalau bagi saya Pak, itu udah keberhasilan yang luar biasa. Gak ada agama pun, suku apapun, bangsa manapun yang gak kenal Abraham. Semua orang kenal Abraham. Kenapa? Karena Abraham taat sama Tuhan. Pak, saya mau bilang Bu, kalau kita mau berhasil, taatlah sama Tuhan. Amin. Kalau kau taat sama Tuhan, kita sudah jadi orang yang beriman di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang pertama. Jadi Abraham taat sama Tuhan. Aplikasinya bagi kita, kalau kita orang beriman, adalah kita mentaati perintah Tuhan. Mentaati apa kata Tuhan. Jalani, lakukan apakah yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Oke? Amin. Haleluya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Saya catat dan saya renungkan. Pelajaran apa? Pelajaran iman apa yang bisa kita petik? Kita petik dari tokoh yang bernama Abraham dalam soal keimanan, dalam soal sebagai orang beriman. Yang kedua, yaitu Abraham mempercayai Tuhan. Sama-sama katakan, Abraham mempercayai Tuhan. Oke, Kejadian 15 ayat 5 sampai dengan 6. Ini ayatnya, Kejadian 15 ayat 5 sampai dengan 6. Yang sudah dapat katakan Tuhan Yesus keren. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, iya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6. Lalu apa? Percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Oke, lalu Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, iya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumahmu bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 6, ayat 4. Pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Oke, jadi yang kedua yang saya dapatkan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pelajaran penting apa, pelajaran iman apa yang bisa kita petik dan kita dapatkan dan bisa kita teladani dari Abraham. Yang kedua, saya mau bilang Abraham yaitu mempercayai sepenuhnya kehidupannya kepada Allah. Apa? Boleh diulang apa? Abraham percaya penuh kepada
Allah. Betul? Bapak Ibu, kalau dari Kejadian 15 ayat 5 sampai dengan 6, Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 4, ini adalah sebuah cerita di mana Tuhan berjanji kepada Abraham. Ayat Kejadian 15 Tuhan bilang apa? Hai Abraham, Abraham pada zaman itu, Abraham, keluarlah, lihatlah di langit, hitunglah bintang-bintang. Saudara, kalau saya lagi bayangin gitu kan, hitunglah bintang-bintang. Kalau Bapak Ibu jadi Abraham, mungkin dalam hati, ngapain sih Tuhan suruh ngitung-ngitung bintang, kurang kerjaan. Tapi apa? Abraham taat, ikuti, gitu kan. Lalu apa? Hitunglah bintang-bintang. Saya lagi gambar, Abraham menghitung. 1, 2, 3, 4. Aduh, satu lagi. 1. Lalu firman Tuhan berfirman apa? Kalau kau bisa menghitungnya. Lalu firman Tuhan bilang apa? Nanti keturunanmu akan seperti bintang-bintang ini di langit. Itu Kejadian 15. Kejadian 12. Tuhan berfirman kepada Abraham. Abraham, pergilah, keluarlah dari negeri ini. Tuhan katakan apa? Aku akan menjadikan engkau masyhur, terkenal, dan akan membuat keturunanmu menjadi bangsa yang besar, dan namamu akan dikenal banyak orang. Saya mau tanya Pak, semua yang dikatakan dan difirmankan Tuhan pada saat itu, Kejadian 15 dan Kejadian 12 ini, apakah sudah terjadi? Halo? Sekali lagi nih, mungkin kurang jelas. Kejadian 12 dan Kejadian 15, perkataan firman Tuhan ini, apakah ini sudah terjadi? Belum. Setuju? Ya, belum. Kejadian 12 dan Kejadian 15 ini adalah baru janji Tuhan. Janji. Tahu nggak janji, Pak? Janji itu tuh cuman bisa iya, bisa enggak. Bisa terjadi, bisa enggak terjadi. Gitu loh. Janji itu baru yang cuman diplanningkan, direncanakan. Bisa terrealisasi, enggak bisa terrealisasi. Tergantung sitkonnya gitu loh. Kalau orang zaman sekarang ngomong. Jadi Kejadian 12, Kejadian 15 ini saya mau bilang. Allah baru berjanji kepada Abraham pada zaman itu. Belum melakukannya. Tapi saya mau bilang Pak. Abraham tetap mempercayai Tuhan. Tuhan bilang keluar dari negerimu. Abraham apa ayat 4? Kejadian 12 ayat 4 apa? Abraham lalu pergilah Abraham. Saudara dan saya, Abraham itu pada saya mau bilang ayat Kejadian 12 itu Pak. Itu Abraham adalah orang hebat di tanah itu. Di tanah Haran, di Ur Kasdim itu dia orang hebat. Kalau zaman sekarang itu sultan. Tahu, you know sultan? Yes, itu sultan. Semua orang kenal, semua orang tahu, semua orang hormat sama dia. Tapi apa? Tuhan suruh pergi. Dan Abraham gak ngomong, Abraham gak melawan, tapi Abraham melakukan. Saya mau bilang Pak, Abraham melakukan itu. Kenapa? Karena dia percaya sama Tuhan. Udah gitu keluar dari negeri itu, Tuhan gak langsung tunjukin, kamu ke situ, kamu ke situ. Enggak. Tuhan tahan dulu beberapa lama gitu kan. Baru Tuhan, kamu harus ke sini, baru ke sini, ke sini. Saudara dan saya mau bilang Pak, itu orang yang beriman adalah orang yang percaya penuh sama Tuhan. Abraham percaya kok sama Tuhan. Abraham percaya penuh hidupnya dipelihara, dijamin oleh Tuhan. Amin. Nah, aplikasinya bagi kita semua sebagai orang percaya, orang Kristen. Saya mau bilang Pak, Bu, kalau kita orang percaya, kita orang Kristen, anak Tuhan, orang beriman, kita harus percaya sama Tuhan sepenuhnya. Percaya sama janji Tuhan, percaya sama firman Tuhan, percaya sama kasih-Nya, percaya sama pertolongannya. Amin. Kalau Tuhan bilang, Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan
dan kemuliaannya. Betul nggak? Percayain itu. Allah kita pasti penuhi kebutuhan kita. Kalau Tuhan bilang ini, di firman Tuhan bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke apa? Nah, percayain itu, Tuhan adalah gembala kita. Tapi maaf Pak, Bu, saya mau bilang ini. Hari ini banyak saya ketemu orang Kristen. Memang di mulutnya, di bibirnya percaya, ngomongnya percaya. Tapi di hatinya, kehidupannya, dia nggak percaya sama Tuhan. Full 100%. Loh kok Pak Pendeta bisa ngomong begitu? Pak Pendeta begitu kok. Saya kasih contoh yang simple. Ketika engkau nggak punya duit, Bapak Ibu, ketika kita nggak punya duit, saya mau tanya sama Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa Bapak Ibu responnya bagaimana? Halo? Saya mau bilang, rata-rata 95% orang percaya ketika nggak ada duit, responnya apa? Takut, khawatir, gelisah. Aduh, gimana besoknya? Gue nggak punya duit. Buka dompet. Ya Allah Tuhan, semua murah semua Tuhan duit gue. Lihat tagihan. Amsyong gue, alamak. Betul nggak? Iya. Kalau nggak apa? Telepon temennya. Cok, tolongin gue Cok. Gue bisa sebut, gue pinjam duit Cok. Untuk bayar kontrakan Cok. Tolong please. Gitu kan? Betul nggak? Betul kan saya ngomongkan? Itu yang saya lihat di zaman sekarang. Saya mau bilang Pak, kalau kita jadi orang beriman, ketika kita lewati lembah, ketika kita dihadapkan kepada hal yang ini, Tuhan mau kita tunjukkan kepercayaan kita. Jangan cuma lip service. Kalau engkau lagi nggak ada duit, apa yang kita harus lakukan? Datang sama Tuhan. Sujud di hadapan Tuhan. Amin. Berdoa sama Tuhan, nyembah Tuhan, muliakan Tuhan, baca firman. Amin. Itu baru orang beriman. Itu artinya apa? Itu artinya engkau mempercayakan hidupmu sama Tuhan. Tapi kalau kita ada masalah, kita ada pergumulan, kita nggak punya duit, langsung telepon teman, ya itu bukan mempercayakan sama Tuhan sepenuhnya. Saya mau bilang Pak, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Kalau kita ya percaya sama Tuhan 100%, ya Tuhan mau kita percaya, saya mau bilang nih, Tuhan mau kita percaya 100% sama Tuhan. Bukan 50, bukan 100, bukan 95, tapi apa 100. Tuhan akan turun tangan kepada kita kalau kita percaya 100%. Makanya saya banyak ketemu orang Kristen seperti tidak ditolong Tuhan, seperti nggak diselamatkan Tuhan, seperti Tuhan tuh nggak peduli akan hidupnya. Bukan karena Tuhan nggak peduli, tetapi koreksi hidup kita, hati kita. Benar nggak kita percaya sama Tuhan 100%? Betul nggak? Apa kita cuma lip service? Apa kita cuma perkataan doang? Tapi hati kita nggak 100% sama Tuhan. Apalagi saya mau bilang di zaman pandemi ini, Pak Bu, udah nggak ada yang bisa tolong kita. Saya mau ngomong, udah nggak ada yang bisa bantu hidup kita. Betul? Udah nggak ada orang yang bisa selamatkan kita. Bahkan ada orang yang sakit COVID-19. Saya mau bilang, nggak ada satu orang pun di dunia ini hari ini yang bisa menyembuhkan COVID-mu selain Tuhan. Betul nggak? Artinya saya mau bilang Pak, bersyukur kita di zaman pandemi ini. Tuhan ajar kita. Saya banyak melihat orang Kristen hari-hari ini COVID semakin percaya 100% sama Tuhan. Betul nggak? Tuhan mau kita hadepin masalah, pergumulan, nggak ada uang, bayar kontrakan, kesehatan, sakit penyakit, datang sama Tuhan, percayakan hidupmu sama Tuhan.
Bukan cuma sekedar teori, tapi engkau dan aku harus melakukan. Engkau dan aku harus hidup 100% dalam Tuhan. Amin. Percayain hidupmu. Udah serahin aja sama Tuhan. Ya kan, ada pujian. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Betul nggak? Iya. Suka-suka Tuhan, terserah hidup kita. Kalau engkau hari ini penyakit, didiagnosa, udah serahin aja sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan hidupku sepenuhnya kepadamu, biar Tuhan kemurahan-Mu belas kasihan. Kalau memang kita Tuhan izinkan pulang, saya percaya itu sudah rencana Tuhan yang indah. Amin. Kalau Tuhan izinkan engkau sembuh, berarti Tuhan ingin kita jadi berkat buat orang. Amin. Amin, saudara. Iya. Saya mau bilang yang kedua, kalau kita orang beriman, ya kan, kita harus percaya sama Tuhan 100%. Abraham percaya sama Tuhan 100%. Bukan 50, bukan 80, tapi 100% hidupnya dia serahkan dan percayakan sama Tuhan. Amin. Sama-sama katakan saya harus percayakan hidup saya 100% di tangan Tuhan. Karena saya tahu Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang tidak pernah mengecewakan saya. Tapi Tuhan yang selalu menolong saya, bahkan memberkati saya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa dong bagi Tuhan. Amin. Jadi yang kedua apa Bapak Ibu? Kita harus percaya sama Tuhan. Orang yang beriman adalah orang yang mempercayai seluruh hidupnya, 100% hidupnya kepada Tuhan. Abraham, orang beriman. Abraham mempercayakan sepenuhnya sama Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu catat saja, saya catat kenapa Abraham bisa disebut orang beriman. Yang ketiga, saya catat adalah Abraham mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hatinya. Sekali lagi apa? Abraham mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hatinya. Itu terambil dari mana? Kejadian 19 ayat 1 sampai dengan 29. Catat aja, Kejadian 17 ayat 3, Kejadian 18 ayat 16 sampai 33 dan Kejadian 12 ayat 10 sampai dengan 20. Saya mau bilang, Pak, Bu, kalau Abraham bisa disebut orang bapak beriman, tokoh dalam Alkitab yang beriman. Saya mau bilang karena Abraham mengasihi Tuhannya dan sesamanya dengan segenap hati. Dia nggak pernah kasih hatinya setengah-setengah untuk sayang sama Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi sesamanya nggak pernah dengan setengah hati. Tapi dia curahkan kasih sayangnya dengan apa? Sepenuh hati. Makanya kalau Bapak Ibu baca dan perhatikan ketika Allah menampakkan diri kepada dia, apa yang Abraham lakukan? Sujudlah ia. Kalau Bapak Ibu perhatikan, sujud itu kata bukti dari kerendahan hati seseorang. Kalau dia bukti kerendahan hati, berarti dia hormat sama seseorang. Ketika dia hormat sama seseorang, sesama pribadi, maka dia pun juga mengasihi pribadi itu dengan segenap hatinya. Amin. Makanya Allah mengasihi dia. Allah menjadikan dia besar. Allah menjadikan dia orang beriman. Karena kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Bukan dengan segenap setengah-setengah hatinya. Amin. Banyak hari ini orang Kristen mengasihi Tuhan dengan setengah hati. Saya mau ajak Bapak Ibu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Maka engkau akan diberkati Tuhan. Engkau akan dikasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukan hanya cuma sama Tuhan doang. Tapi apa? Abraham juga mengasihi sesamanya. Contoh yang paling sederhana apa? Bapak Ibu ingat apa? Kejadian Sodom dan Gomora. Saya percaya Pak Bu. Saya percaya. Sodom dan Gomora itu bukan kota yang dia kenal. Bukan kota kelahiran dia. Bukan kota favorit dia. Tapi dia berdoa karena ada keponakannya di Sodom Gomora. Tapi dia berdoa bukan cuma keponakannya, tapi dia berdoa untuk seluruh kota pun dia berdoa. Tuhan, Abraham ngomong apa? Tuhan, kalau ada orang benar, 10 orang benar saja di kota ini, tolong Tuhan, jangan hanguskan kota ini. Saya mau bilang itu kasih yang besar Pak. Betul. Abraham gak mungkin mengasihi kota itu, mengasihi Lot sesamanya, keponakannya, kalau gak punya kasih yang dengan segenap hati dan tulus hati. Tapi Abraham mengasihi Lot,
Abraham mengasihi Sodom Gomora dengan tulus hati, dengan segenap hatinya. Makanya dia bisa berdoa bersyafaat seperti itu. Amin. Saya mau bilang Pak, orang yang beriman adalah orang yang mengasihi Tuhan bahkan sesamanya dengan sepenuh hati. Amin. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan, sahabat KZ Channel, saya mau bilang, kalau engkau dibilang orang yang beriman, ayo kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu dengan sepenuh hati kita. Amin. Doa saya Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan pada episode kali ini. Biarlah kita belajar dari Abraham, keteladanan iman dalam kehidupan kita. Doa saya agar melalui video ini Bapak Ibu terus diberkati, terus bertumbuh, bahkan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, Bapak Ibu, kita telah belajar firman Tuhan, kita telah share firman Tuhan. Sama-sama kita akan berdoa pada episode kali ini. Mari Bapak Ibu ambil sikap doa, sikap hati kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada kesempatan yang indah ini. Kami telah belajar firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang telah ditaburkan, bertanam berakar bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ajar kami terus untuk hidup dalam iman. Lebih ajar kami untuk seperti Abraham yang mengasihi Engkau, yang peduli akan sekitarnya, bahkan yang mempercayai Engkau dengan sepenuh hati, bahkan taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan hamba berdoa buat siapa saja jemaat Tuhan, Bapak Ibu, sahabat-sahabat KZ Channel yang menyaksikan video ini, dimanapun mereka berada, dalam penjagaan, dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, sahabat KZ, angkat kedua tangan kita. Kita terimalah berkat pada kesempatan yang indah ini. Aminkan segala doa dan harapan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa dan penyerta Roh Kudus mulai menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan permai masuk dalam kerajaan surga. Yang bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita telah berdoa, kita telah baca firman Tuhan. Percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, percaya Tuhan mengasihi kita. Sampai jumpa dalam episode-episode selanjutnya. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom.